Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prank bocah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Ngobrol Aja. Kali ini kami bersama perempuan pemuda Remuna Sri Kandi Remuna Mbak Esa. Ya. Monggo bisa diperkenalkan. Boleh diperkenalkan Mbak Esa. Halo semuanya, aku Ersa, aku dari Divisi Pendidikan Remaja Muslim Nurul Huda. Mungkin bisa perkenalan dari awal masa kecil ya Pak? Masa kecil. Mungkin lahir di mana, dari orang tua siapa, terus sampai sekolahnya, sejarah singkat sekolahnya gimana Mbak Esa? Monggo. Masa kecilnya saya lahir di Magelang 8 Juni 2004. Bapak saya namanya Pak Mahfud atau Pak Put. Ya. Kalau ibu saya itu sering dipanggil Mbak Sri Put, seperti itu. Seribut. Sri Put. Kan ada banyak Sri Pak di sini. Oh gitu. Iya. Ada Mbak Sri Anang. Nah, ini Mbak Sri Put. Sri Put. Banyak ya Pak ya? Itu lama nggak pulang tuh. Cuman Katanya di Kempot itu yang beliau Sri itu. Lah tenan iki. Oh iya. terus SD di mana SD? TK dulu Pak. Oh TK. TK di TKIT Tegalrejo. Tio pasar itu. SD-nya lanjut di situ SDIT. SMP di SMP 2 Magelang. SMP 2 itu di Ada perpustakaan Mas. Iya. Yes. Nah, Rindem. ya Iya ya Rindam. Terus SMA 5. SMA 5 masih di RSD. Toko masih. Ya, SMA-nya di sana. Zonasi Pak kebetulan. Oh, dapat zonasinya. Dapat donasi diterima di SMA. 5. Pilihan keberapa itu Mbak Ersa dulu? Terakhir Pertamanya di mana? Pilihan satunya. SMA 3. Oh. Tapi terlalu jauh Pak. Iya. Kepental. Oh, daftarnya ke SMA 3. Oh, Pilihan pertama, pilihan duanya di SMA. alumni dong. Kalau masuk. Nah, Dulu saya juga SMA 3. Oh, Nah, bulan itu sedang. oh, sekolah sama dia. kurang. Betul cilok. Terus sekarang Sekarang di Poltekkes Kemenkes Semarang. ngambil apa Mbak Ersa? Poltekkes Kemenkes apa itu artinya? Panjangannya apa? Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi di bawah Kementerian Kesehatan. Oh, gitu. Kemenkes. Negeri Mas. Negeri ya. Negeri. Terus ngambil Ngambil keperawatan. D-nya diploma Diploma 4 diploma. Itu kampusnya di mana Mbak Ersa kalau? di Tembalang, Kota Semarang. Oh, jadi kampus dengan anunya, rektoratnya Satu. beda. Jadi satu. Jadi satu ya. Iya. Karena Kemenkes itu kan kampusnya menyebar, ada yang di Magelang tuh yang Akbid sama Akpor ya, yang D3-nya yang terus ada lagi mungkin di kota lain. Ada di Tegal juga ada. Nah, ada di Purwokerto, Tegal. Jadi kampus Blora, D3, D4. 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 iya D4. Dan naik D3, D1 ya. Kok ambil perawat gimana Mbak Ersa? Karena kayak tertarik gitu, apalagi dulu pas bapak saya sakit toh, Pak. Oh. Nah, itu awalnya. Oh, bapak sakit, Mm-mm. itu mbak itu banyak, wah iya, enak ya gitu ya. Kayak dulu kayak bingung gitu loh, tindakan apa yang harus dilakukan kalau ketemu orang sakit pertama kali kan bingung. Pertolongan pertamanya yang kita. Oh, ayo. Ngambil Seperti perawat. itu. Oh, sekarang udah semester? 5. Oh, bentar lagi lulus. Kalau lulus. Lulus tuh ya. Tahun depan Berarti tahun depan kalau nggak setahun lagi, ya setahun lagi bener, 2 semester 7 lah. 1, 2, iya. Rencana mau nikah langsung, nanti dulu. bagus. Ini anak, Langsung belajar lagi. anak tunggal Mas. Oh ya? Dari nggak ada saudara kandungnya. Iya, nek anak tunggal ini. Iya, makanya ini. Enggak, kalau rencana
mau D3-nya apa langsung kerja? Langsung daftar dulu. D4 tuh diharuskan ngambil 1 tahun profesi dulu. Oh benar. 1 tahun. Nurse, betul. Soalnya saya punya putri juga gitu Pak, yang kakaknya si Loli ini juga dari keperawatan, tapi dia di SMK-nya di mana nih? Jagoan ini. Citra Medica. Sekarang Citra Medica. sekarang dia nganu di Gladiol. Oh, di RSP, Rumah Sakit Enggak, Rumah Sakit Bersalin itu. Ya, Gladiol. Jadi setelah itu ntar 1 tahun dia suruh sekolah lagi gitu. Perawat juga dulu. Perawat juga. Sekarang di Cimet itu. Cimet ya. Cimet. Citra Besar Medica ya. Cimet. Yang di Jagoan itu Mas. Sekolahnya. Hmm. Terus masa kecilnya di sini ya Mbak Elsa ya. Di Ngerobeh Betulan. Terus kuliah ini sementara Ngekos. PP atau ngekos? Ngekos Pak. Ngekos. Tapi kadang kok pulang ya Mbak Elsa ya. Homesick. Oh, pengen. Terus kesananya kadang naik apa Mbak Elsa? Kalau ke kampus. Kalau dari sini loh. Awal-awal kuliah tuh masih belum boleh naik sepeda motor Pak, jadi harus ngebis Kok dari bisa? Semarang. Emang di seketat itu kah? Apa di asrama Masih ya? namanya wong tuane urung tegel Mas gampangan. Orang tuanya apa sekolahnya? Orang tua nih. Orang tua, tak kira dari sekolahan Belum kok. tahu bedane Oh gitu. Magelang Semarang. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah nanti kalau mau antar jemput bisa hubungi nomor di bawah. Usaha. Gimana pertama nenek motor dari sini ke Semarang gimana Bu? Itu dikawal dulu atau di mana? Nah pertama tuh ada teman saya tuh Undito, terus ngajak ayo pulang bareng naik motor, terus dibarengin dari Semarang pulang ke rumah. Itu bonceng apa sendiri-sendiri? Bonceng. Bonceng dulu. Kan dibawain motor, terus pulang ke sini. Terus apa? Aku nyoba depan Pak, itu pulangnya. Oh belajar ya? Terus minggunya aku bilang mau bawa motor, boleh. Boleh ya nggak Bapak Ibu boleh. Tapi dari sebelum kuliah udah bisa kan? Udah bisa ya kan? SMA naik motor. Oh. SMA sudah naik motor ya. Tapi kan agak jauh Nah, mungkin perawatan orang tua kan agak lokal jauh. Magelangan ya. Iya. Kalau yang jarak jauh kan Masih mikir tuh orang wong tua. tuane saya. Wah, Iya. banyak terkenal kalau Semarang. Oh iya, jalan utama ya. Apalagi yang nanjak-nanjak itu ya Mbak yang banyak. Itu mungkin bagi orang tuanya Mbak Ya Elsa, Elsa. besok tolong mohon dibeliin truk aja. Oh udah. Kok ya ora ta ya. Ini kok jalan. Loh, ora ben aman anake. Oh. Sing jadi anake truk. Pengalaman kos pertama ya. Kos tuh pertama kali Bukan asrama ya? bukan. Anak tuh asrama ya? Nggak dapet asrama. Oh, nggak dapet Soalnya asrama. daftarnya akhir-akhir terus nggak Oh, dapet gitu. slot asrama. Ada kotanya ya. Ada kotanya Kos di mana tuh? Di di Tembalang. Tembalang. Jalan Pertama kaki kos. kok motor. Naik motor. Oh. Seminggu pertama kos ada Kos gimana, kisah-kisah Mbak? lucu gak? Lucu semua. Ada gak kisah lucu? Nyari makan males, bingung mau makan di mana? Nangis terus Pak, aku ngekes. Oh, nangis terus ya. Mau ceritakan. Nangis kenapa? Nangis kenapa? Ingetan Sambil rumah. makan nangis, Boleh sambil nangis nggak apa-apa, Mbak? nyuci nangis, Anu apa? sambil jalan ke itu Kampus. nangis. Ano apa? Ya kayak Aduh, Ya. orang ini ya. kaget mungkin ya. Ya, Nggak pernah jauh dari orang tua gitu nih. Sendiri, apa-apa. Terus kan Masak sama- sendiri atau beli? awal-awal beli Oh. Sekarang masih beli. masak Oh, tak kira awal-awal beli sekarang Gojek. kadang-kadang Satu kamar, satu orang. awal-awal berdua, kita tuh malah nangis berdua itu awal-awal. Tangis jamaah. Tambah ke pressure waktu apa, Tugas Pelajaran, mos. Oh, pelajaran. iya, apa? tambah di Oh, banyak tugas juga dari situ. Oh iya, kalau awal-awal gitu Mas. Kaget Bapak. Suruh nyari barang ini itu. Oh iya. Yang aneh-aneh. Bisa Iya benar. Pengenalan kampus memang dia. Mm-mm. Iya.
Nyari sendiri ya. Nyari sendiri, belum ada motor. Gojek terus itu. Alah. Boros Terus? di situ. Temannya orang mana, Mbak? Salaman. Oh, satu Oh, banyak-banyak Magelang malah. Salaman Magelang. sama Magelang. Setelah misalnya kalau awal-awal kan masih bergejolak nih di hati biasanya apa-apa. Bu, Pak, nah, ya kan. Terus akhirnya lama-lama jadi mulai mandiri itu semester keberapa? Mulai semester 2, adaptasinya paling setengah tahun. Setengah tahun. Karena kejadian apa gimana? Apa kecemplung? Kepepet. Iya, kepepet. Nah, keterpaksaan yang ada, Mas. Kayak lagu aja. Ya, piye masa nggak makan? Masa nggak mau nyuci baju? Oh, jadi sendiri nggak ngelondri? Kadang. Enggak lu. Tapi di kos ada mesin cuci? Nggak ada. Oh, nyuci sendiri, nyuci manual. Sekarang ada Pak, kayak laundry gitu langsung kering, jadi ditunggu, Iya. gitu, kadang gitu. Oh, ada ya, sudah kayak gitu ya. Laundry bisa masuk kotor. Ya kadang kan nunggunya kalau dulu masih lama, Mas. Sekarang lebih cepat. Dari dulu Ditunggu juga tuh. sendiri. Gitu, Jadi begitu masukin masuk kan langsung sendiri. ditunggu, Mas. Self laundry Ditunggu. namanya. Oh, nyuci sendiri. Ada sekarang mulai ada pakai koin itu. Pakai koin. Pakai koin ada. Nyuci sendiri. Sendiri ditunggu. Ditunggu. Ditunggu paling ya Ntar sambil. kita apa namanya ini selikaknya juga selikak pres itu Oh iya. sendiri. Betul. Dulu makannya apa, Mas, Mbak? Paling ini instan ya. Mie. Paling mie warteg. Warteg kalau tanggal muda boleh. Kalau tanggal Banyak tua mie. Banyak warmindo nggak? Ya. Mas banyak. Ya. 24 jam di sana Oh, warung. 24 jam. Ya anak kos kan itu, Mas, menghemat. Mm-mm. Jadi larinya ya paling yang instan. Tapi anak kesehatan buatan kok. Oh enggak. Tidak. Enggak boleh Mbak. Iya. Apa udah tahu nganu? Enggak tahu. Sebab akibatnya. Nggih. Oh gitu. Oh. Nah, itu tips-tips untuk anak kos yang sehat apa itu? Mungkin Nah, teman-teman kita. Kalau Nah. anak kos jangan males masak. Tipsnya ya masak nasi terus beli lauk di Oh, sama aja. Oh, ya mungkin jangan makan instan-instan gitu. Itu bukan anak kos aja, mungkin bagi teman-teman yang baru nikah juga bakal kayak gitu. Belinya beras, dulu saya gitu juga. Belinya beras, kalau gitu apa nih sayurnya jajan. Saya beli. Kalau enggak ya siapin nugget, pokoknya goreng-goreng gampang lah itu. taruh kecap ya, Mas. Heeh. Kalau masa kecilnya gimana, Mbak Esa di sini, Rumbe? Masa kecilnya dulu Mbak, masa kecilnya Mbak Esa sudah ada HP? dereng ada Tahun berapa sih, Mbak? 2004. Oh jadi bodoh anak ya. Gimana, Mbak Esa? 2004. Saya aku di dengan dulu 2004 masih bisa tuh. main apa aja. Kalau aku mainnya tuh dulu satu main sama Nisa, tahu? Ya, Ulan, terus Oh, Ulan, Ari, adiknya Rina. nggih. Oh. Seumuran Nah, itu. ini aku ketua gengnya Pak Ulan. Seumuran. Bulan logatnya? Seumuran. Dia seumuran. Betul. Seumuran semua. Ari, terus mana Mbak Mai. Oh, Mbak Mai ini. Nggih, Mbak Mai, terus mana? Pak Mursyid niku. Mas Adi. Mas Adi? Ipi. Oh, masih banyak ya teman-temannya ya. Ina nggih Pak Amuh nggih. Mainnya dulu Ciblonteng. Makani. Nah, nggih. Belumbangi. Oh ada Pak? Kani. Ada Pak. Sekarang masih loh. Kolam renang, Mas. Hah? Oh. Kolam Nanti renang, sejak Pak. jegur-jegur, Pak. Oh. Nek belum sampai butek mboten mentas. Entah. Wah, seninya waktu itu ya bermain dengan teman sebaya. Terus main teng lapangan mriki tak rame. Lapangan Ini yang buat tanaman ini loh. depan Mbah Tami. Oh, yang sekarang logo-logo ya. Dulu itu lapangan voli, Mas, yang sekarang ditanamin cabai. Itu dulu lapangan voli di situ. Oh. Sepak bola juga plastik. Pasti kelingan ya, Mas, namanya. Habis ngaji sering main bola, Pak. Bisa, Pak. Wah, striker, Pak.
striker murni Pak. Yang itu menyerang kanan luar, Nah iya. kanan garis. Bati wong. Ya mungkin Mas Rama ngalamin juga dulu. Iya, Nah, main kalau itu. Oh, anu aku apa Mas jeneng karetan mainan barang. seni iki loh. Ah, Sandal ditumbuk-tumbuk juga. itu ngarannya apa ya dia? Apa? Kumbahan telo. Eh, Kayu-kayu ditumbuk nanti di sing jaga mencari orang. Oh, jilumpet. Nah, mirip gitu. Mirip kita pakai itu harus totose. Zaman gue ya ono wi. Nah, bedanya sekarang kan kalau permainan dulu Mas berinteraksi itu Mas. Berkeringat. Sekarang kan banyak fenomena game itu sama online loh. Badannya tuh nggak gerak gitu loh. Nah, itu kalau pemain dulu yang saya ya kalau saya mandang sehat karena berkeringat terus bersosialisasi, berinteraksi. Nah, terus Itu ada masalahnya kegiatan kayak- sosialnya juga ada. Kayak Mas. Gen Z kayak gini. Mereka itu kaum Gen Z itu aku bilang hilang 3 tahun Pak. Karena corona kan. Ah, mungkin ya. Mungkin Online itu ya. Mbak Ersa SMP mungkin pasannya. SMA. SMP tau. Pas corona 2004 kan? SMP lulus SMA kan? Aku tuh SMA. SMA Mas. Nggih, Pak. SMA ya? Kelas 10 dapat setengah tahun, terus libur sampai lulus. Waduh. Berarti kelas tahun tok nih sekolahan ya. itu 1 tahun kelas 1 Iya, langsung lulus. iya. SMA tahun 2004 barang anak saya mesti kuwi. Oh, berarti teman ketemu teman-teman ya kemangane yang apa Mungkin intensif buang air kecil di sekolah aja belum pernah, langsung tahu udah lulus. mulai ya. Iya. Corona waktu itu 2 tahun ya Mbak ya. 3 tahun. 1 tahun tuh mulai pandemi tahun kedua itu kita udah mulai PPKM itu kan ya. Tahun ketiga baru pelan-pelan penyesuaian. Kalau hobi apa Mbak Elsa? Iya. Tidur. Itu, Pak. Kayak Mbak Suwi Wes, udah wes. Ini pada bahasan aku Saat ini. yang ditunggu-tunggu. Karena Mas, karena sudah beban kuliah toh. Kalau pengen pulang ini ya bahannya pengen Pengen tidur. istirahat. Tidur, makan, palingnya. Tapi kalau SMA dulu enggak sih, kecuali online dulu kan enggak begitu kan ya mungkin. Online malah banyak pekerjaan mungkin ya, banyak PR malah ya. PR, tapi ya kurang sih menurutku, Pak. Kalau di Departemen Kesehatan gitu, sekolah di sana itu yang dipelajarin apaan sih? Belajar apa aja itu? Tentang ya penyakit-penyakit dasarnya, gimana cara Khususnya perawat ya Mbak Elsa. Iya. Sebelum ke perawatan ya, saya mau tanya di Poltekkes Kementerian Kesehatan yang Semarang itu jurusannya apa aja Mbak Elsa? Mungkin teman-teman yang di sana ada Promosi yang mau sekalian ya, Pak. mendaftar ya boleh. Mau mendaftar kuliah di tempatnya Mbak Elsa, Poltekkes Kementerian Kesehatan, monggo. Jurusannya apa aja Mbak Elsa? Jurusannya yang pertama ada perawat, Perawat itu D3 D4 ya? D3, D4, profesi ada, Nah terus? S2 ada, Ya. kebidanan juga ada, terus ada rekam medis informasi kesehatan, itu bagian yang rekam medis gitu Pak. Terus radiologi juga ada, itu biasanya bagian ronsen sama CT scan kayak gitu. Terus habis itu ada jurusan kesehatan gigi juga ada. Iya. Terus kesehatan lingkungan juga ada sama teknologi laboratorium medis. Dulu saya juga ngambil itu Pak, Radiologi. 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 Dulu saya ngambil radiologi, tapi nggak lulus jadinya fotografi. Nyuruh diri itu Mas. Ya, geser sedikit Pak. Biasanya ini mau terjadi balung loh, lalu lulus saya akhirnya mau terjadi wong. Kalau sampean radiologi dan dari radio gitu. Oh, ambil keperawatan ya. Tapi dulu pilihannya memang keperawatan Mbak Elsa. Ya, pilihan pertama. Pilihan kedua, Apa tuh yang dipelajarin dulu? Apa tuh yang dipelajarin? pelajari apa dulu? Pelajari apa aja? Semester pertama tuh ya kayak pengenalan gitu, kayak sejarahnya gimana, terus yang dasar-dasar dulu. Terus cara penanganannya gimana kalau pasien tandanya misal suhunya tinggi, terus tekanan darahnya normal itu nanti diapain? Itu Obatnya belajar tuh. apa? Terus kalau semester 2 itu mulai yang penyakit kayak diabetes kayak gitu mulai semester 2, gagal jantung dan lain-lain itu semester 2. Nah, kalau tingkat 3 ini udah kayak masuk ke yang penyakit yang kritis-kritis, Pak. Oh, yang Kayak di ICU kayak gitu. Iya. Iya, seperti itu.
Coba besok kalau ketemu prinsipal dari departemen tersebut, kalau lagi butuhin manakin kita punya itu. siap disuntik-suntik. Jadi coba Kalau di mana ada KKN ada tuh Mbak? Ada Oh, di sudah. semester 6. Oh semester 6 Meh ya. Ya, semester depan. semester depan. Oh. Habis KKN langsung PKL. PKL di mana? Rencana Belum belum tahu. dibagi. Belum rencana Tapi udah nggak tahu. dibagi dari kampusnya. Oh, udah dijurusin sendiri-sendiri. Udah diarahke. Pilihannya paling nanti di Karyadi kalau nggak di daerah Semarang. Paling setahun. Saya mau tanya Mbak Esa, kok pilihannya jeneng kok Semarang, kok enggak Jogja? Kan Jogja juga ada. Nah, ini Gimana? info juga. Poltekkes nomor 1 di Indonesia itu Poltekkes Semarang. Oh gitu. Oke, sekarang. Jadi lulusannya udah terjamin, Mbak. Nah, Karena nomor 1 tadi. oh. Juara. Padahal kan Jogja Angka lebih dekat Poltekkes ya. itu maksudnya. Oke. Oh, ya. Oh. Kan ada Jogja, nggak ada Surabaya, ada Levelnya. Denpasar Biasa. ada. Oh. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa kampus. Oh iya, Poltekkes Kementerian Kesehatan. Memang kalau tenaga medis Mas, misalnya mau nanti kan lulus kan ada jadi tenaga medis ya Mbak Esa ya. Itu masih banyak yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan untuk menempati posisi. Saya punya temen gini, Pak. Saya punya temen istrinya itu lulusan perawat juga. Sampai sekarang dia malah buka di rumah itu khusus merawat kayak luka-luka Praktek diabetes, mandiri. praktek mandiri ya. Dia suka Oh, itu ke panggilan Jogja. itu ya? Panggilan. Panggilan. Ke Jogja, nganu. Jadi private itu, Pak. Ya, kunjungan ke rumah-rumah Iya. itu ada. Suka di Outcome-nya calling. tinggi tuh, Mbak. Iya, cuannya tinggi itu memang. Soalnya Bener, Pak. anunya tawar menawarnya dengan yang itu. Oh, jadi dia panggilan, kadang ya manula, kadang Ya. diabetes atau kadang juga habis kecelakaan gitu. Home service. Home service, Home care, Home care, home service. home care lah, toko bangunan, Pak. Ah ya gitu ya, bentar ya. Wah, itu acuannya tinggi tuh. Sunat juga ada kalau biasanya yang cowok-cowok. Mas kalau mau sunat lagi, silakan Mas. Karena kita pernah. Saya belum panggil balik, giginya mau belum rata. Untuk kabeh untune. Sekarang Mbak Elsa ya, sekarang posisi di organisasi di sini kan Remuna ya, panjenengan posisinya di laku apa Mbak Elsa? Di divisi pendidikan. Nah, itu ruang lingkupnya tentang apa itu Mbak? Job description-nya. Jadi di Remuna ini kan ada beberapa divisi teman-teman. Nah, Salah satunya saya divisi pendidikan. Itu lingkupnya ya kayak memajukan pendidikan di lingkungan sekitar, kayak memberi pengetahuan, terus kayak ya intinya tujuannya untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa. kehidupan bangsa. Pendekatan secara DM ya. secara makronya Mas. Nah, betul benar. Tapi yang sama ini sudah dilakukan apa? Sekarang sudah berjalan itu setiap malam kita ada kegiatan belajar bersama, Jam belajar. jam belajar. Jam belajar. Terus kemarin sudah ada Nah, sosialisasi sinoman. Terus Oh iya. Oh, itu dari pendidikan. dari Iya. pendidikan. Terus baru ngajuin proposal nih Pak Didik Iya, kemarin. ya program nanti, les. mungkin nanti next sama Pak Dokter. Nanti Hmm. kemasannya nanti Itu les monggo. untuk Untuk kelas 6 yang Kelas 6. akan menghadapi ujian kelas nasional. 6 enggak sama SMP enggak? 56 rencananya Mas. Oh, 56 doang. 56. Enggak Ya. SMP 23 enggak. Belum. Belum arah ke sana. Itu seminggu berapa kali? Nah, nanti Rencananya berapa Pak Didik? nanti saya belum nanti punya kewenangan Pak Dokter mau Aku gimana nanya nanti. dia, sampai lu jawab sekarang jawab Ini soalnya ceritanya saya. Oh, mentornya di beliau. Oh, gitu. Mentornya itu sama Mas Abdi. Oh, pendidikan Mas Abdi. Mas Abdi. Jadi salah satu kiprahnya Kalau di pendidikan umum mungkin kita udah bisa ngerasain dampaknya kepemimpinan beliau, Mbak Ersa tadi ya.
untuk di pendidikan agama kira-kira ada planning ke depan enggak? Next kita ada program kerja pelatihan pengurusan jenazah Pak. Gitu. Itu ada Untuk umum kah? Untuk anak muda doang Pak? dibuka untuk umum. Umum. Iya. Ada manakinnya? Itu ada mungkin kalau gitu. Manakin 2 Siap. kali loh Mas ya. Siap. Anak itu. Diminum Mbak Elsa. Diminum. Oke. Jadi berarti itu untuk umum warga-warga Tegalrejo dan sekitarnya monggo Silahkan silakan datang ke datang ke acara ini. Boleh. Boleh. Oh, namanya menimba ilmu. Itu kapan? Kapan? rencananya di awal Betul. Desember. Awal Desember. Sekitar tanggal 1-2-an. Gitu. Ada 2-an. Untuk merawat jenazah ya. Siap. Iya. Mas. Bagus ini Pak. Rencana melihat organisasi sekarang gimana Mbak Elsa? Nah, Nah, Remuna sekarang. Yang saya lihat sejauh ini ya sudah banyak peningkatan dari yang sebelumnya tuh kayak cuman wacana aja. Kayak cuman yang kumpul itu yang generasinya Pak Didi di atas kita masihan. Awalnya masih itu. Nah sekarang mulai tahun ini sudah bagus, sudah bondingnya sudah dapet semua. Terus program-program kerjanya juga dari divisi media ini udah banyak banget, udah bagus. Oh, itu mentornya Mbak. Oh, Wah, pasti dong. Kalau dijelasin udah panjang nih satu skripsi udah. Sesak pokoknya. Terus. Terus dari infrastruktur juga udah peningkatan banyak. Terus apa lagi ya Mas kita? olahraga. Nah, olahraga juga OTW. anak-anak udah mulai aktif ya Pak. Iya. Kapan aktifnya? Nggak ada olahraga. Mungkin Pak, tapi tolong dilibatkan. Bukan cuma sing olahraga mawon nggih Pak. Bener. Oh, rencana. Banyak soalnya proyek-proyek olahraga yang nggak jalan tuh kayak tenis meja, mantra. Kita OTW ke sana Mbak, karena posisi cuaca yang hujan ya nggak memungkinkan. Iya. Rencana mau tak, udah podcast yang dulu dan nanti udah bosen tuh. Enggak, duit aja. Dibuat sing indoor tapi Gini, kalau hujan- Mbak Kak Ersa. Tempatnya nggak ada. Kak Elsa selama mungkin udah 100 hari lebih ya memimpin divisi kesehatan ya? Kesehatan, pendidikan. Selama memimpin teman-teman di divisi pendidikan itu ada hambatan nggak? Atau ada keluh kesah nggak kira-kira? pastinya ada. Di Apa kita itu? ya, Satu. Hambatannya mungkin karena saya nggak bisa langsung gitu. Malah Mbak Elsanya. Oh, monitornya. Monitornya nggak bisa Iya, langsung. karena dia jarak jauh tuh Mbak. Tapi bisa lewat komunikasi tetap lancar maksud sama kawan-kawan di pendidikan. Karena Enggak juga. sumber dayanya juga dikit juga kebetulan di pendidikan. Berapa orang? Cuman berempat yang Berempat. aktif Pak. Aku, Naila, sama Ava, Ali. Oh, Naila juga kadang itu ntar dulu aku nanya dulu. Itu pemilihan anggota divisi itu berdasarkan apa? apa Kalau Mas? saya boleh jawab lebih kira-kira Pak. Perkiraan. Jadi dulu Pemerataan. lebih ke kira-kira Pak. Oh. Jadi saat itu dipilih bilang di situ depan. Nah ini kira-kira Di sini. Cocoknya senangnya apa dan cocoknya apa gitu. Oh gitu. Perkiraan memang. Nah mungkin ada suatu hal yang kurang cocok untuk teman-teman misalnya, wah saya minat dan bakatnya nggak di sini Mas. Nah mungkin suatu saat kita rombak dan revisi undang-undang kita. Kalau Jujur setelah omongannya. pemilihan secara kira-kira tadi, apakah ada dampaknya untuk sekarang Mbak Kak Ersa? Dampaknya nggak jalan tadi itu ya? ya itu jadi salah satu penghambat juga karena ya cuman tinggal 3 orang ini kalau di ngerombak ini Pak. Naila juga kadang sibuk kuliah juga. Tinggal Ava sama Ali. Nah itu juga rada susah mereka gerakinnya itu. Kok 4 ya? 4. Padahal yang lain kan lebih dari 4 ya kayaknya. Iya. Mungkin bagi teman-teman media yang mau transfer ke pendidikan mungkin bisa ya. Oh iya. Kebanyakan soal teman-teman media. Open Karena dia tuh recruitment. ada berapa ya? 10.
Di grup ada 10. 10, yang aktif cuman 4. Nah, di grup Iya, Tapi sama menurut kayak saya, gitu, Pak. Gitu ya, gitu ya. Ntar dulu. Gimana terus? Eh, Yang Aslinya 5 itu punya, berapa? aslinya oh, ada Zidane, ada Oh. Elvis, Wah, itu tapi Oh, model ya. pada monggo. Berarti yang aktif cuman 5. 4. 4. Oh. Gimana tadi? Tapi walaupun tupoksinya di divisi yang sudah ditunjuk, mungkin teman-teman lain ya Mbak Ersa, ketika Mbak Ersa memerlukan bantuan bisa istilahnya jawil gitu loh Mbak. Iya. Nah, mungkin untuk anunya. Tapi juga yang pengurus juga udah bisa nge-backup gitu loh Pak. Kalau Alhamdulillah. Oh. yang Apakah ada kalau banget. yang ditanyain Pak Didi tadi ketika jawil dari divisi lain, apa divisi lain misalnya anggota ya, bukan nganu, apakah mau atau memang wah itu tugasku, biasanya kan anak muda gitu biasanya. Gak apa-apa, biasanya ngomong aja. belum pernah dicoba sih Pak Belum itu. pernah dicoba Nah, ini pernah kan. dicoba. Coba-coba aja Kalau kapan bantuan kapan. mungkin bisa lah. Ketika mereka nggak sibuk loh, ketika kosong tetap ringan tangan. Seperti panjenengan minta tolong Mas Rama atau Mas Adi pasti Gak mau. enteng. Pasti gak mau. Saya Oh di media Iya. sama Mas Adi. Kira-kira ya malah bisa. Kebetulan mirip-mirip tugasnya panjenengan bisa dipublikasikan sama Iya. beliau-beliau ini. Ya collab. Itu segalanya kayak ini kan ntar bakal collab lagi nih. Kita buat apa namanya nih besok di masjid itu tadi pendidikan merawat jenazah tadi kan mungkin bisa dibandingin sama media kalau ada. Bisa. direkam kegiatan itu biar seluruh dunia bisa tahu tuh Pak. Seluruh dunia. Oh iya, Ya kan? betul. Dilihat podcast ini panjenengan di mana? Divisi media ini Mbak Ersa. Wow. WO. Mbak Ersa, Wow. kalau Mbak Ersa tadi kan khususnya dari divisinya Mbak Ersa ya. Kalau keseluruhannya ada nggak kendala-kendala gitu? Dari keseluruhan, dari umumnya. Ya, remunan. Nah, remunan. Mungkin ya apa nih Pak? Kalau pengurusnya udah tandang semua, udah bagus, mungkin Udah semua itu. kepengurusan Mas. Oh, iya, iya. Nah, mungkin kepekaannya ditingkatkan lagi. Buat pengurus. Bagus tuh. Iya, buat Buat pengurusnya. pengurus, kepekaannya ditingkatkan gitu ya. Inisiatifnya ditingkatkan juga. Seperti itu. Selama ini belum inisiatif apa sudah? Belum. Belum. Oh. UTW ke sana. Belum. Belum, tapi bukan enggak loh ya. Belum. Belum. Next ke depan Ya, Belum. lebih diaktifkan lagi. Bagus lah. Mbak Ersa, harapannya Harapannya buat remunanya seluruh Remuna pengurus ke keseluruhan, anggota. buat kedepannya lebih maju, lebih baik lagi, lebih banyak proker gebrakan seperti ini, podcast. Lebih kita tunggu proker-proker yang lebih inovatif lah Pak. istimewa. Terus buat Kalau Ersa. kan Mbak Elsa untuk Remuna itu cita-citanya Mbak Elsa ada kepikiran apa enggak? Misalnya buat Program ini, apa? ya ini misalnya divisi apa buat ini ada enggak? Kalau program sih belum terpikirkan programnya apa, tapi kalau bisa tuh program Programnya. itu tuh melibatkan seluruh warga Ngerumbeh gitu loh. Dan rutin. Ketawa dia, orangnya udah ada dia. Ketawa dia, orangnya udah ada. Oh iya. Oh, bisa. Lebih membantu warganya Pak seperti itu. Bukan olahraga ngerobek udah ketawa dia. Tapi kemarin udah bagus Pak, ada 17 itu udah. Besok ada bukan olahraga ngerobek. Oh, 17 gimana? 17 sudah bagus. Waduh gede ini. Mbak Elsa, saya mau tanya. Berarti panjenengan sudah berkecimpung di organisasi, walaupun lingkupnya kecil di desa ya, di dusun. Panjenengan di kampus kan juga ikut organisasi apa Mbak? Senat ya? Atau Dewan Mahasiswa Pak. Dewan Mahasiswa? Iya. Oh, kalau pentingnya organisasi bagi panjenengan gimana? Nah, monggo. Dari awal nih Pak. Monggo. Kalau Motivasi ikut juga ya. Nah, mungkin. sebenarnya udah dari SD. SD itu saya udah ikut apa ya dulu?
Sing tukang nyebrang-nyebrangin gitu loh, apa ya? PKS. Nah itu, terus lanjut SMP saya vakum, Ya. terus SMA saya ikut MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Jadi di situ Bentar, juga. sebelum dilanjut, ini kok ada enak Pak Di, cemilan, sorry, dari dua putri. Mungkin Pak Didik boleh menjelaskan Pak Di, coba enggak? Enak Mbak. Iklan. Ini produk ngombe loh ini, Oh iya, produk ngombe ini. pasti punya ini. Oh iya. Jelaskan Pak Didik. Ini Jangan homemade mas. lupa dicoba guys. Ya homemade. Ini keripik homemade buatan Bu Didi mas. Namanya Dua Putri, cemilan Dua Putri. Ada varian mas, varian pedas manis, sambal pedas, sama apa lagi itu yang cemilan aneka lain, Nasi bakar, nasi bakar, Nah. sama gitu mas, sosis bakar, pare. sosis bakar, ada otak, saudara-saudara. Ada otak, sosis rendang juga ada ya Pak? Hah? Malah rumah makan Padang nih. Monggo. Kalau sekali nyoba bikin nagi. Wah, Nah, Bisa. harganya berapa? Nah, gitu ini. Harganya. harganya yang kemasan kecil itu 4.000, kemasan besar itu Yang segini? 4.000. 4.000. Kemasan besar. Sama kayak 3.000 ya. Ngomong 3.000 ya. Nah, Sekarang mulai ya. ya aneh ini. Bisa dibeli di mana Pak? Oh, bisa dibeli, bisa WA saya atau kontak Bu Didik, atau mungkin nanti kalau ke COD boleh. Nah, Atau main-main ke kantor kami bisa. Ya, boleh. Ngobrolin aja. monggo Mbak Esa dicoba Mbak Esa. Pakai nasi Mbak Esa? Pakai nasi? Bukan. Ini pegang dulu Mas. Oh, dari sini ya. Wah, Operator. ini Oh, ayo. Oh ya. Oh, kantor kita. Terus langsung organisasi tadi sambil maam enggak apa-apa Mbak Esa. Memang ini pedas manis Mbak Esa. Ada lagi yang sambal pedas. iya, terus SMA ikut juga. Nah di SMA itu Pak awalnya rasain dampaknya. Awalnya kan nggak berani. SMA organisasi apa Mbak Esa? Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi MPK. Apa itu tugasnya Mbak? itu mengawasi kinerja OSIS. Oh, kayak parlemennya OSIS ya? Ya, Terus. mengevaluasi program kerjanya OSIS juga seperti itu. Itu dipilih siswa. Open recruitment. Open recruitment. Seleksi. Ya, Oh. Oh, seleksi juga ya. seleksi. Terus Jadi apa Mbak Esa di MPK? Ketua atau? bendahara Oh. dulu. Bendahara, terus tahun kedua ketua internal. Ketua internal. Ketua internal gimana Mbak? Jadi, Berarti ada ketua eksternal. Ada ketua umum, ketua eksternal sama internal. Kalau Tiga. internal nih yang berhubungan sama dalam sekolah. Kalau ekstra nanti ada kayak ya studi banding sama sekolah lain seperti itu. Kalau Manfaatnya Mbak Esa? manfaatnya tuh, Nah, ikut organisasi. Nah, itu. yang pertama tuh dulu saya tuh nggak berani ngomong di depan kelas gitu, nggak berani. Gitu ya. Setelah Sekarang ikut cerewet. berani Bablasan. berani debatin dosen juga. Woi. Oh, keren. Itu manfaatnya itu. Kalau di kuliah juga dapat sertifikat Pak. Setiap ada program kerja kita jadi panitianya, kita dapat sertifikat. Panitia. Sertifikat itu nanti buat syarat kelulusan juga. Oh. Jadi kalau buat kelulusan itu nanti ada syarat harus berapa poin sertifikat seperti itu. Sekarang Oh, kalau Pak Roy dulu pernah nggak ikut organisasi gitu? Pak Roy, masa? Enggak. Pak Didi. Saya pernah. Saya tuh orangnya rumahan. Saya cuma sepak bola. Organisasi. Oh, Ya, klub sepak bola dulu SMA pernah ikut sepak bola. Itu bukan organisasi. Ya organisasi maksudnya kumpulan ekstra ya. Itu ekstra. Kulikuler. Ya, tapi manfaatnya juga banyak. Soalnya aku anak rumahan. Oh,
baca buku, baca buku gitu ya. Anak baik nonton TV, anak baik rajin menabung, tidak sombong. patuh sama orang tua. Aduh, nuawan tuh. Iya. Banyak teman ya Mbak Irsa. Wih, jadi Nah, banyak. relasi juga banyak. Jadi banyak. Banyak kenalan. Oh, di apa Mbak Irsa di Senat? Di posisi apa? Di Komisi 1 kebetulan. Apa itu bidangnya Mbak Irsa? Jadi kalau di kami itu ada 3 komisi. Kalau komisi 1 itu ya mengawasi yang badan eksekutifnya seperti BEM-nya. Yang komisi 2 itu kayak menampung aspirasi dari mahasiswa. Yang ketiga ini bagian laporan pertanggungjawaban. Jadi setiap ada program kerja ini dari BEM-nya sendiri itu ada laporan pertanggungjawabannya, harus ada seperti itu. Dan setiap periode itu kita ada evaluasinya Pak. Oh, Mbak Irsa. Jadi kalau komisi 1 tadi yang ngawasin siapa? Ya tidak ada. Jadi menangan ya San. Itu juga dipilih sama anggota mahasiswa atau mendaftarkan diri? Iya seleksi lagi Pak. Oh, seleksi lagi. Iya seperti itu. Kok milih di komisi berapa Mbak Irsa? 1 itu Kenapa? sudah dipilih dari ya kayak Rumuna tadi. Kira-kira tadi juga. Oh. Sistemnya seperti Berarti itu. kalau teman-temannya dia milih dia berarti kan udah ada Wah, istimewa Mas. Udah punya Verifikasi. istilahnya. track recordnya udah bagus Track record reputasinya. Atau pertama itu kemungkinannya, kedua jomprongnya ya iso. Kalau kalau reputasi di pendidikan punya prestasi apa Mbak? Mungkin Prestasi kalau SD. nopo badminton, nopo tenis, SD. balap karung nggak balap makan kerupuk gitu lah. SD pernah itu berprestasi ya? Pernah dulu lomba cerdas cermat kabupaten. Wih kabupaten, wih. Juara 1 Wih. provinsi enggak? Oh, sudah cermat. Iya, Berarti ada temannya dong. ada bertiga. Siapa Mbak Ida? Aku ingat Pak aku, Sarah sama Panji bertiga. Juara Ini udah satu, lost kontak gue. juara satu antar Kabupaten SD. kabupaten. Iya, kabupaten. Terus lanjut provinsi tapi langsung ke sisi. Oh, lumayan. Udah dikirim ke provinsi mewakili kabupaten. terus ada lagi prestasi lainnya? Prestasi apa sih? Lomba sholat. Lomba sholat. Di mana? Tingkat SD dulu tuh ada MAPSI Pak namanya, tiap tahun tuh ada. Ada harus Persolatan ya? Iya. Ada MTQ bareng-bareng tuh, ada gitu. Aku Adan. ada Dulu SD juga ada. di SD STPP penjualannya. STPP. Oh, Kalimantan itu. Nah, Polbantan SD Oh, Bantan sekarang. dua Lombok. Oh, SD. Iya, Masuk itu tuh. Yang itu pulau lomba dulu. Ingat SMA? SMA COVID Pak. Oh iya. Kurang Oh tereksplor. iya, di rumah aja ya. Iya si COVID. Karena Iya. COVID wah nggak ada event-eventnya. Heeh. Ya, Sepi. sama itu lockdown sama Iya. ada PPKM. Iya. Selama COVID ngapain aja di rumah? Nah itu. Drakor. Nonton film terus sampai malam sampai pagi. Kesannya pas begitu COVID gitu mengerikan kah semengerikannya kah? Atau biasa aja? Otaknya kayak jadi kayak stuck nggak berfungsi gitu loh Pak. Kayak hidupnya nggak berguna. Iya, kayaknya itu Suruh belajar lagi kayak berat. lebih ke bosen jadinya ya Pak ya. Di rumah terus. Enggak, situasinya waktu itu, waktu COVID. Kondisi COVID. Situasinya Apakah mencekam di rumah apa? Atau biasa Guru aja? Beh gimana itu? di Robek itu dulu awal-awal tuh ya di portal sana ya Ya, Pak. jalannya ditutup ya seperti itu. Pojok Pak dan Pak Mamil. Iya. Sama. Keluar mereka nggak boleh. Nggak boleh keluar memang. Iya. Tapi masih Kemarin ada di masjid itu ada jarak juga Mas. Oh, Jarak apa? Social Pakai distancing. masker. Sosial. Berarti udah menerapkan PPKM istilahnya menurut standar loh. kalau menurut Kak siapa? Ersa pas COVID kemarin Kak Ersa
apa namanya ini, suasananya di rumah, apa kesibukannya apa, Kesibukan ada kesan-kesannya nggak sih pas di COVID? di COVID ya itu paling ya Zoom sekolah, Sekolahan, tapi malah capek. Banyak Iya, tugas juga. soalnya lihat monitor dong, ngomong dosen. Padahal kan kayak Zoom itu kayak tugas itu kan malah melatih kita pas waktu besok kuliah. Karena kuliah kan memang benar kata Pak Apit kemarin itu. Kita nggak pernah belajar kuliah, tapi dosen itu pasti kasih ini tugas ini, kita yang baca sendiri ya benar. Iya. Jarang kan kasih Kita pemaparan. yang presentasi juga. Pemaparan kan jarang atau presentasi kan gitu kan. Sekarang Mbak Esa mungkin ngomong yang ringan-ringan selama perjalanan panjenengan ini sampai seusia ini, ada nggak pengalaman sing lucu, apa sing apa ya Mas Ram? Menyeramkan atau Ngomong menyedihkan. Menyedihkan SMP Pak, aku harus jalan dari Klopo sampai rumah pulangnya. Hah? Kelompok. Ini memang rata-rata Mbak. Ya. rata-rata kok jarang. Sendiri loh. Maksudnya kan sendiri. Baru sampai situ. Pulang jam berapa? Jam 3 ngangkot 2 kali Pak. Dari kelompok. Ngangkotnya jalur 8. Berhenti Benpolo ganti angkot turun Klopo. Kelompok jalan sini. Apa sih ini sih? Sendiri. Aku tiap pagi malahan. Iya kan Tiap pagi aku kelompok tuh. tidak membawa beban. Oh iya. Tapi kan beban keluarga yang tak bawa, tambah berat loh itu. Nih zamannya Mbak Elsa ini saat itu udah masih do jalan sampai Kelompok. Oh udah. Ada temennya nggak? Motor, Sini maksudnya ada. temen-temennya pada jalan nggak? Motor. Oh udah. Karena aku pulangnya Pak Mas yang jalan. Oh, berangkatnya enggak. Enggak. Diantar. Nah, anda blek-blekan bejo ya Mbak ya? Zaman tahunnya dia udah nggak ada Pak. Blek-blekan sepeda motor sport. Oh, saya kira yang kita kalau kita naik apa nih namanya? Pickup. Ngalamin Bob. Kalau saya tuh pernah jalan dari alun-alun sampai ke Borobudur. Iya. Serius. Zaman saya lebih parah. Zaman saya tuh gitu. Iya. Serius. Oh, makanya tekolnya kuat-kuat. Saya dulu dari Ngasinan sampai Gerapak itu ya jalan kaki PP itu Mbak. Tapi zaman dulu. Tapi waktu dulu tuh yang jalan masih Banyak. daripada Dan yang zamannya ya. Rekor Pak, rekor. sepeda motor. Kalau kamu kan Kak Ersa kan rekornya sini Kelapa. Berapa kilo ya? Ada 1 kilo? Nah, mungkin ya itu. Aku Kiloan ya? ya. Nah, berapa kamu? Merbabu. Berapa? Ini berapa kilo? Berapa kilo? Oke, berapa kilo? 3.000. Enggak, berapa kilo kira-kira naiknya? Berapa ya? MGPL ya kan 3.100. Piro? Kira-kira ada 5 kilo? 3.100. 3.100. Ada kan? Aku berangkat jam 4 pagi. Turun lagi jam maghrib. 4 Jalan pagi. terus. Jalan terus. Heeh. 4 pagi di puncak 10 kilo ada dari berapa? base camp, apa? sampai MGPL-nya 3.145. Kalau kilometernya berapa? Sampai puncak enggak? Sampai puncak bolak-balik. Oh. TikTok enggak? Bolak-balik kan? Bolak-balik kok tuh dia. Berapa kilo? Mana? Bolak-balik. Ya 10 nih. tapi kecewa yang effort tangan Mas. Oh. Cewek Ah? Tergantung jalur anunya. Jalurnya mana? ambil jalur bekas. Ganjek. Kok Mbak Esa kok bisa senang gitu? Kira-kira berapa? Kira-kira aja kira-kira. Seneng naik gunung kan? Rata-rata Apa ya Pak? 5 sampai 6. Bolak-balik. Oh 5,6. 10 kali 10 kilo sekarang. Oh, gimana itu bisanya kok bisa senang naik gunung gimana? Dulu tuh SMP tuh sering gunung mana? Andong. Tidar dulu. Oh. Kalau lewat. Lihat Adi di sana enggak? Lihat Adi di sana. Adi sih di sana. Itu teman-teman yang kecil-kecil itu sana ya. Oh iya. Dimintain kacang aku sama Adi. Terus. Terus Terus
Awalnya di Senen. Terus diajak nikah. Itu naik andong. Oh, Gunung Andong. Itu berapa kali ya? Lupa. 3 kalian sama Nisa. Terus jadi seneng. Melihat sunrise juga bagus. Di mana? Di Andong, di perahu juga pernah. Gunung Perahu. Dieng. Sana. Tangkuban Perahu. Sama Pernah ke Putuk Setumbu? belum Geca Ayam. Sebelumnya. Kalau kamu pencinta sunrise di sana bagus. Oh, Bagus. akhirnya. Sama- Kalau Agus tuh. Sama Posong. Hah? Posong bagus kalau sunrise. Kosong. Kalah lah kalau ya paling kalau Indonesia ya Bromo, kalau Setumbu jadi benar-benar di atas awan Pak. Oh, Yang bikin menarik dan ada buru-burunya tadi. Bromo udah. belum udah. Oke. Ya. Saya malah belum. Tadi jalan tadi, Pak Didi berapa? Saya malah Rekor. naik Gunung Andong itu. Berapa? Tapi begitu kabut datang turun lagi. Jadi nggak Jalan berapa? Terus sampai Mas, Seminyak. berapa ya? saya dari Blader itu mbak. dari Andong. Sawet. dari Canggaran Jalan-jalan Kembangan lewat sini. Dulu mungkin belum mbak, belum kayak jalur sekarang kan banyak didaki tuh Gunung Andong itu. Nah, sekarang dulu masih belum lah. Berarti rekornya masih saya Pak. Saya itu jalan dari Gunung Kidul, Hah? Gunung Kidul sampai Salaman. Salaman Magelang. Salaman Magelang 7 hari, satu hari makan 35 kilo. Dari rangka apa itu? Diusir kok gitu. Itu saya dapat proyek RPS Pak. Taruna. Sebelum pembaretan itu kan mereka kan digojlok tanda di muka. Jadi dia harus jalan, mereka itu harus jalan dari Gunung Kidul, napak tilas Jenderal Sudirman. Nah, melewati rute Jenderal Sudirman sampailah di Tempuran itu, baru bisa pakai baret. Dan saya mendokumentasikan itu dari Sampai selama 10 hari. dokumentasi. Tapi jenengan ikut Jalan nggak bisa manu. Ya kita tidur di hutan. Ya. Satu tim nggak itu ada yang naik motor. nggak bisa Pak. Jalannya cuma Jalannya kan jalan ini ya ini. Yang pulau properti ini. Nggak ada, jadi misalnya hari ini kita jalan 35 kilo, nanti di pos sana udah ada makanan dan disiapin sana. Jadi kalau pingsan ya digotong beneran sama temennya. Tapi untungnya 7 hari itu nggak ada yang pingsan. Kuat. Prajurit tahun prajurit. Kalau pengalaman itu baca sampai seusia saat ini, mungkin di kampus atau di SMA dulu SMP pernah Apa ya? Lupa. itu semua. Pengalaman horor. Horor. Di kos. Enggak. Nggak pernah. Enggak percaya aku soalnya. Oh, skeptis. Oke. Kemarin kesurupan teman Pak ada habis apa? Pengenalan MOS jadi panitianya. Kesurupan pertamanya tuh Panitianya malah. mungkin kecapean ya kali itu. Iya. 3 orang kesurupan. 3 orang. 3 orang. Cuman itu pengalaman pertama aku lihat orang kesurupan seperti itu. Tapi kesurupan masal itu ternyata saya pernah baca, saya pernah nonton di medisnya Pak di Mbak Ersa. Itu memang ada penjelasan medisnya Pak. Ya benar Pak tadi. Efek domino. Efek domino. Histeria massa. Kecapean tadi juga ada. Sama-sama capek terus gitu bisa. Mungkin kosong juga pas kosong ya. Apanya? Duitnya. Iya. Kalau gitu saya sering Pak. Oh iya. Duitnya enggak seru. Oh Mbak Esa, sekarang perjalanan sampai saat ini ya, sampai kuliah dari kecil dibesarkan terus mulai sampai sekarang kuliah dong. Tidak lepas dari peran orang tua aja. Panjenengan melihat sosok orang tua, baik bapak ibu, bagaimana menurut panjenengan? Mumpung ini kita syuting di Hari Pahlawan Pak. Oh iya. Iya. Orang tua ya menjadi sosok pahlawan juga ya Pak. Udah Iya betul. masih ya udah
ngebiayain dari kecil, apalagi nggak apa ya, nggak biasa-biasa aja, dari dulu bisa nyekolahin di yang bagus juga. Amin. Terus apa ya, selalu nurutin lah gitu, mau sekolah di mana aja ayo. Ayo selagi anaknya maju di lagunya kayak gini ya agak sedih. Oke. ada lainnya. Terus. Menyerah Pak. Kalau melihat Kak Elsa melihat seorang ayah, ayahnya Kak Elsa. Iya. Kalau Itulah. ada itu nggak Mas? Jauh nggak usah. Terus. Iya. Sampai nyekolahin sampai kuliah kan. Sampai dengan ayah sakit, sampai kan sedemikiannya. Mungkin ya. Nggak apa-apa. Pantang menyerah. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan sama ayah, Pak Ibu, Pak, nggak tersampaikan di sini bisa di. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Tunggu aku lulus Pak. Lulus mungkin akan balas budi nanti saatnya. Ada balas dendamnya. Kalau itu buat itu Kalau itu sama. Terus ya itu deh, ngurusnya aku kan kayak susah dibilangin gitu Pak. Ngeyelan. Iya. Kayaknya anak baik-baik aja Mbak Elsa ini. Ngeyelan. Itu. Sabar ya Ibu ya. Sabar. Kalau Boleh pesan sama Ibu? ya boleh. Ya, terima kasih. Singkatnya terima kasih tapi artinya dalam Mas. Iya. Oh iya. Cita-citanya Mbak Elsa. Dulunya gimana kok terus? Itu kok perawat itu dulu jadi perawat itu memang lurus tegak lurus ke perawat atau belok? Aku apa ya? Lu jasanya apa sih jasanya? Training di imigrasi. Oh, saya kira pengen mencintai. Imigrasi. Kok nggak kuliahnya nggak ngambilnya? Klinisnya nggak nyampe. Oh, iya. Pernah daftar. Nggak nyampe Mas. Kurang. Jangan yang ide ya? 10. Yang ide? Poltekin. Iya ide ikatan dinas. Oh sempet nyoba? Enggak, udah. Enggak bea cukai ya, bea cukai, bea cukai. Bea cukai masuk SN. Nah, ya maksudnya enggak nyobain. Enggak suka bea cukai. Enggak buka akunku. Pas corona juga Itu ya. jualan juga banyak itu. Belum lagi. Bea cukai sekarang bagus Tapi banget. sekarang udah tinggi tuh. Bagus sekarang. Iya. Kurang boleh yang kita sebenarnya. Enggak pakai obat peninggi. Iya. Minum bonito. Oh, gatal-gatal obat tinggi. Jadi Imigrasi. Pengennya itu dulu, terus Terus pengen apa di itu? juga. Oh ya di sini yang di Pernah Tegal. nyoba, tapi aku gagal. gagalnya apa? Nggak tahu. Oh tapi mencoba. Kan Pak. Fisik, banyak kan fisik gagal ya? Enggak, waktu fisik aku udah sampai lari bareng Oh, gagalnya? pas di akhir. Oh, antokir. Tapi Mas dulu kan Antokir ada TKD ya Mbak ya. TKD setelah itu. Jogja, Nah TKD terus apa tuh? terus kesehatan, terus Memang lari Mas. Iya larinya. Ya pasti nih, 10 menit toh, 12 menit ya? 12 menit. Berapa? 2. Oh, ya bagus. 5,5 sampai 6. 6 putaran. Iya, standarnya gitu. Standarnya gitu memang. Semua pun standarnya gitu. Standarnya gitu. Kalau kamu daftar di diklat gitu 12 menit di bawah 8 pasti nggak lulus. Pasti nggak lulus. Saya itu setelah SMA sempat nyoba di itu tuh. Itu berarti setelah lulus ya? Apa masih kelas 3 itu? Setelah lulus. Kalau lulus, berarti di Poltek itu tahun kedua atau tahun pertama itu? Tahun kedua. Tahun kedua ya. Oh, tahun pertama Poltek itu apa? Ikatan dinas itu ya, disub sama mana sih? Imigrasi itu ya. Oh, terus tahun kedua ke Poltek. Saya itu kalau keperawatan itu lulus mobil kok, menurut jenengan. Sesuai dengan Sesuai dengan cita-cita ya? Masih sesuai. Masih sesuai ya. Masih sesuai.
pengen orang tua apa panjenengan sendiri? Saya. Oh, ya bagus memang. Tapi orang tua ya pengennya itu yang ide. Ya piye meneh. Jenenge wong wis masuk lah wong tua kayak melu. Gitu Pak. Betul. Apa lagi? Mbak Kiki kan juga ide. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ada lagi Mas Rewan? Mulai Mbak Ersa ini. Kira-kira kalau setelah lulus mau menjalankan bisnis ayahnya, Bisa apa Pak? nyupir mungkin. Ya nanti. Ya, siapa tahu kalau lagi libur ya, kan? Oh, Namanya era Kartini. Malah jadi juragan nih Mas. Kan kita nggak tahu. Kita lihat kisahnya kemarin berapa ibu kita Kartini yang lain selain Mbak Ersa kan Iya, inspiratif banyak sekali. inspiratifnya ya. Nggak tahu kita kisahnya mereka ternyata udah benar-benar hebat. Ya next ke depan moga-moga adik-adik kita pada sukses ya. Sukses dunia akhirat ini. Amin. Nah, itu tuh Mbak Ersa. Amin. Oh, Semua. monggo Mas. Itu 1 jam di. Ini terakhir ya. Oke, Terakhir ya. boleh. Mungkin buat Pak Roy, Pak Didi, apa ya pesan buat kita anak-anak muda ini gimana? Oh gitu. Iya. Monggo yang ijazah atau Tetap solid, semangat, karena bersama kita bisa. Mas Roy. Kalau saya tetap semangat, tetap berjuang, tetap berdoa karena kita nggak tahu doa yang mana yang bakal dikabulkan. Satu lagi konsisten. Wah, dalam ya. Mas Ram. Harus konsisten. Soalnya wong tuwa mbiyen nek ngomong iki ana pepatah, wong temen bakal pinemu. Nah, itu harus konsisten. Jadi kalau kita pengen ke perawatan ya belajar dulu perawatan, cuma bosan terus perawatan sisanya mesti Menuai hasilnya. Mas Kita Ram. jadi yuk. Ya, cukup. Itu aja teman-teman. Kurang lebih kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.